Oke, selamat pagi. Kita mulai ya. Tadi ada sedikit gangguan. Sekarang saya lanjutkan. Nah, sebelum masuk ke bab penggunaan turunan, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Tapi jangan soal tutorial. Tutorial besok kita bahas ya. Kalau sehubungan soal di slide-nya atau teorinya boleh ditanyakan dulu. Kalau nggak ada, saya lanjut. Oke. Nah, oke, suaranya terdengar ya? Terdengar, Pak. Ininya juga slide-nya keluar. Keluar, Pak. Keluar, Oke. Pak. Jadi nggak yakin saya soalnya tadi error. Nah, baik, kita akan masuk ke bab penggunaan turunan. Ini nanti dibaca aja sendiri. Saya langsung ke materi utamanya. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai maksimum dan minimum dari nilai fungsi. Oke. Coba kita lihat dulu pendefinisian titik maksimum dan minimum. Jadi diberikan f sebuah fungsi, sebarangnya nggak harus kontinu, fungsinya sembarang, nggak harus punya turunan, ini fungsi sembarang, dengan definisi df, dan c itu salah satu titik di daerah definisinya. Nah, fungsi f disebut mencapai maksimum, jadi kesepakatannya ini maksimum tuh. Maksimum di c itu berarti c itu titik di x-nya ya, di domainnya. Mencapai maksimum di C bila nilai fungsi di C selalu lebih besar atau sama dengan nilai di titik lain. Jadi dia paling gede. Ya. Yang lain boleh sama, tapi nggak ada yang lebih gede dari dia. Jadi kalau C ini titik maksimum, kalau X itu titik-titik yang lainnya. Oke, mencapai minimum di C bila nilai fungsi di C nggak ada yang lebih kecil, yang lainnya selalu lebih besar atau sama dengan. Jadi di C-nya disebut titik minimum. Sorry, kecepatan. Kemudian nilai fungsinya atau Y-nya, di mana terjadi titik maksimum, disebut nilai maksimum. Nilai maksimum itu berarti nilai Y-nya ya. Nilai minimum juga nilai Y-nya. Ini kenapa nggak keluar? Oke. Nah, titik di mana F mencapai maksimum atau minimum dikatakan titik ekstrim. Ini sebenarnya hanya untuk menyingkat aja. Jadi kalau di soal, misalkan daripada menyebut tentukan titik maksimum dan titik minimum dari fungsi apa gitu ya. Nah, biasanya ditulis saja tentukan titik ekstrim dari fungsi berikut. Yang dimaksudkan maksimum dan juga minimum. Oke. Nah, coba kita lihat 3 grafik ini untuk melihat apakah titik maksimum dan minimum itu selalu ada enggak. Ini yang gambar 1 dulu. Ini fungsinya bagus, continue ya. Oh, ya ini yang kedua juga continue, yang ketiga aja nggak continue. Ini fungsinya continue, kita lihat ada titik maksimumnya yaitu di sini. Ya nggak disebut C-nya berapa, di sini nilai maksimumnya Y-nya. Kemudian titik minimumnya terjadi di ujung. Ya, ini titik minimumnya. Kemudian gambar yang kedua, ini sebagian dari Y sama dengan 1/X. Nah, titik maksimumnya nggak ada, ini karena naik terus ya. Tak hingga itu bukan bilangan real, nggak boleh dibilang maksimumnya di tak hingga. Kan di 0 nggak terdefinisi, maksimumnya nggak ada. Minimumnya juga nggak ada dia. Minimumnya bukan 0 karena ini asimtot datar, jadi nggak ada nggak pernah mencapai 0 dia. Jadi ini nggak punya maksimum, nggak punya minimum. Yang ini minimumnya ada ini di kiri. Nggak selalu di ujung ya, bisa aja di tengah. Maksimumnya nggak ada. Kenapa?
Karena di titik yang ini, yang saya tunjuk, nilai fungsinya sekian, bukan maksimum. Yang di sini berapa? Ini kan titiknya di luar, kalau ini titik C itu, di luar C itu kan nggak bisa ditentukan, titiknya banyak sekali. Nggak ada titik yang menyebabkan definisi di atas dipenuhi. Jadi ini nggak punya maksimum, punya minimum. Nah, dari contoh-contoh ini terlihat bahwa titik maksimum atau titik minimum bisa nggak ada dua-duanya, bisa salah satu ada, bisa dua-duanya juga ada. Oke ya. Nah, apa jaminannya supaya ada? Ini dijamin, kita nggak belajar buktinya ya. Tapi ini kalian ya terima, percaya ini nggak akan salah. Bila F kontinu dan daerah definisinya berupa selang tutup, kayak ini, daerah definisi dari A sini sampai B, pasti dia memiliki titik maksimum dan titik minimum. Kalau fungsinya kontinu di interval tutup. Pasti ada maksimumnya, ada minimumnya ya. Kalau yang ini kan daerah definisinya 0 sampai tak hingga. Selangnya buka, nggak dijamin ada maksimum minimum. Yang ini nggak kontinu, nggak dijamin ada maksimum minimum. Jangan dibilang nggak ada ya. Aduh, koneksinya putus. Oke, barusan putus di saya ya, udah nyambung lagi. Udah terdengar belum di kalian? Sudah, Pak. Iya, Pak. Sudah, Pak. Tadi sampai ngomong apa ya saya putusnya? Yang contoh-contoh 3 udah belum? Nyampe nggak tadi? Iya, sudah, Pak. Yang teorema tadi udah belum? Belum, Pak. Saya ulangi teoremanya ya. Jadi dari gambar-gambar 3 tadi, kita lihat bahwa sebuah fungsi bisa mempunyai maksimum, bisa tidak. Demikian juga minimumnya bisa ada, bisa tidak. Nah, teorema ini ada buktinya, kita nggak belajari buktinya. Menjamin kapan sebuah fungsi punya titik ekstrim, punya maksimum dan minimum. Yaitu bila F-nya kontinu dan daerah definisinya berupa interval tutup. Maka dijamin titik maksimum dan minimumnya ada. Kalau kita lihat gambar di atas, ini yang kiri. Dia kontinu di interval tutup. Kalau yang gambar kedua, daerah definisinya 0 sampai tak hingga. 0-nya nggak masuk. Nah, ini intervalnya buka. Ujungnya nggak ikutan. Akibatnya tidak dijamin ada maksimum minimum. Belum, jangan dikatakan nggak ada ya. Untuk contoh ini memang nggak ada. Tapi kalau nggak berupa interval tutup, tidak dijamin. Bisa aja ada, bisa enggak. Yang gambar ketiga, fungsinya di interval tutup. Ini dari A di sini sampai B. Tapi dia nggak kontinu. Nah, kembali dia nggak dijamin maksimum dan minimumnya ada. Ya, jadi yang dijamin selalu ada itu adalah yang kontinu di interval tutup. Oke. Nah, coba kita amati melalui gambar ini. Kembali gambar ini tidak membuktikan sifatnya, tapi kita di sini nggak akan pakai bukti formal, kita lihat lewat gambar aja, yaitu di mana kemungkinan terjadinya titik maksimum atau minimum. Yaitu ini kalau kemungkinan pertama terjadinya di ujung interval. Ini maksimumnya di ujung, kebetulan minimumnya juga di ujung. Nggak harus dua-duanya di ujung ya. Bisa maksimumnya di ujung, minimumnya di tengah gitu. Ya contohnya kalau kayak parabola, kalau saya gambar gini, parabola. Nah,
Maksimumnya ada di ujung, minimumnya ada di tengah mungkin aja. Tapi kemungkinan pertama di ujung-ujung interval kemungkinannya. Kedua yaitu di titik stasioner. Apa itu titik stasioner? Titik yang turunannya 0. Ini kayak ini. Di sini turunannya 0. Kita lihat garis singgungnya sejajar sumbu X gitu ya. Kalau digambar. Yaitu itu dinamakan titik stasioner. Ini istilah baku, tolong diingat. Yang turunannya 0 ini namanya titik stasioner. Kemudian kemungkinan ketiga yaitu titik-titik di mana dia tidak kontinu. Bukan. Titik-titik di mana dia tidak punya turunan. Bukan kontinu ya. Nggak masalahin kontinunya. Titik di mana dia nggak punya turunan. Contohnya ini. Fungsi ini. Ini kita lihat ini yang tajam ini. Tajam-tajam. Di sini nggak punya turunan dia. Nggak punya turunan. Nah, ada kemungkinan calon maksimum atau minimum. Di sini juga nggak punya turunan. Jadi, fungsi yang kita bahas nggak harus kontinu ya. Kalau kontinu di interval tutup itu hanya menjamin maksimum minimumnya ada. Tapi yang kita bahas fungsi sembarang nanti. Tentunya kalau nggak kontinu belum tentu minimum dan maksimumnya ada. Nah, tapi titik di mana dia tidak punya turunan itu juga calon titik ekstrim. Belum tentu ya jadi ekstrim. Calon-calon. Jadi calonnya cuma ada 3 kalau diamati secara grafik. Gak mungkin terjadi maksimum atau minimum di luar yang 3 ini. Nah akibatnya kalau mau mencari titik maksimum atau minimum atau ekstrim ya, mendingan nyebutnya titik ekstrim. Kalau mencari titik ekstrim, ya kita kumpulkan dulu ini. Semua titik ini. Setelah itu, ngapain? Setelah dapat, misalkan saya dapat 5 buah titik. Nah, tinggal dibandingkan aja nilai fungsinya. Yang terbesar jadi maksimum, yang terkecil jadi minimum. Gitu ya. Oke, ketiga titik ini dinamakan juga titik kritis. Jadi titik kritis ada 3 macam, yaitu ujung, stasioner, atau singular. Oke, ini tadi udah disebut bahwa titik-titik kritis adalah calon titik ekstrim, belum tentu jadi ekstrim. Nah, langkah-langkah menentukan titik ekstrim, oh ya saya kecepatan tadi udah nyebut juga, kumpulkan semua titik kritis dari F, jadi yang memenuhi ini, kemudian bandingkan nilainya. Yang terbesar jadi maksimum, yang terkecil jadi minimum. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat contoh-contoh aja. Karena teorinya cuma itu, sementara ini. Ya. Coba kita lihat. Ini mudah, jadi nggak perlu penjelasan khusus. Kayaknya saya buka aja dari solusi yang udah saya siapkan beberapa tahun lalu. Bentar, supaya gede. Nah, tentukan semua titik ekstrim dari fungsi ini. Pada interval tutup ini. Pasti ada ya. Karena ini kontinu polinom di interval tutup. Kembali kita lihat tadi caranya di sini. Tentukan ujung interval, stasioner, dan singular. Kita hitung ujung, ini intervalnya diberikan. Saya sebut X1 dinomori supaya kalian takut titiknya banyak, X2 sekian. Kemudian saya cari titik stasioner. Stasioner adalah yang turunannya 0. Saya hitung ini. Hati-hati kalau di ujian essay jangan ditulis sama dengan 0 di sini ya. Ini turunan fungsi di setiap titik X. Bisa 0, bisa enggak, tergantung X-nya. Nah, kalau kita mau mencari yang nilainya 0, baru di sini tulis. Yang menyebabkan 0 ini. Jangan ditulis di sini sama dengan 0. Kalau X-nya 7 kan dia enggak 0. X-nya 8 enggak 0. Nah, kita mencari yang dia ini berakibat 0, yaitu kalau ini udah langsung terfaktor jadi mudah,
yaitu di X-nya ini dan ini. Titik singular tadi satu lagi, titik di mana F aksen tidak ada. Karena ini polinom, turunannya selalu ada. Jadi titik singularnya tidak ada. Kalau mau kasih keterangan tambahan, kenapa? Karena polinom selalu mempunyai turunan. Itu udah dibahas di bab sebelumnya. Oke. Nah, dari sini lalu ngapain? Bandingkan ini nilai fungsinya. 4 titik ini. Yang terbesar jadi maksimum, yang terkecil jadi minimum. Saya hitung nilai fungsinya. Oke, jadi titik maksimumnya ada 2. Di min setengah dan di 1. Titik minimumnya di 2. Maksimum ini. Nilai maksimumnya sekian, 1. Kemudian titik minimumnya di X sama dengan 2. Nilai minimumnya min 4. Ini grafik sebenarnya nggak perlu, tapi supaya terbayang ini di gambar grafiknya. Ya, ini sih dihitung software grafiknya. Begitu ya. Oh ya, titik maksimum, titik minimum kalau lebih persis, ya ditulis sebagai koordinat ya. Karena titik maksimum di sini itu kan harusnya ada X, Y. Tapi kalau disebut terjadi maksimum di X1, ya udah betul juga itu. Sorry, terjadi maksimum, ya betul di X1 dan di X min setengah. Sebentar, saya tuh ada yang kelewat mau bertanya satu hal. Ini, kalau saya punya fx sama dengan 7 gitu, titik maksimumnya mana? Titik maksimumnya yang mana? Fungsi konstan X sama dengan Y sama dengan 7. Titik maksimumnya yang mana? Ada enggak? Bentar, ada teleponnya, saya angkat dulu. Oke, kita lanjutkan ya. Sorry, tadi ada telepon dari IndiHome karena 2 hari berturut-turut malam itu gangguan terus. Nah, kembali ke ini soal ini fx sama 7 terjadi titik maksimumnya di berapa? Atau enggak ada? Nah, ya silahkan. Putri, atau siapa yang mau jawab? Ada Pak Di berapa? Di mana-mana Pak. Kalau di X sama dengan 1 titik maksimum enggak? Semua titik maksimum Pak. Semua titik maksimum ya di 1 maksimum. Kenapa? Karena F1 sama 7 kan betul lebih besar dari Fx yang lain. Kan boleh sama dengan tadi definisinya. Coba kita lihat lagi. Definisinya. Saya mundur dikit. Nih definisinya. Boleh sama dengan yang lain. Asal dia nggak ada yang lebih kecil, ini titik maksimum. Dengan demikian, maka semua titik maksimum ya. Ini semua titik maksimum. Jadi titik maksimum jangan diartikan cuma sendirian gitu. Dia bisa banyak sekali. Kalau titik minimumnya yang mana? Semua titik juga ya. Karena apa? Contoh di 1. F1 kan betul hubungannya gini. Dibandingkan X yang lain. Dia nggak ada yang lebih kecil dari dia. Jadi ini semua titik maksimum, semua titik minimum. Kelihatannya aneh, biarin aja. Karena kita ngikuti definisi yang udah disepakati. Oke, itu. Supaya nggak keliru. Oke, berikutnya tadi soal mana ya? Soal. Tadi ini soalnya sudah dijawab ya. Saya tutup. Nah, yang ini coba saya bahas.
Oke. Tentukan semua titik ekstrim dari fungsi ini pada interval. Kelihatannya sama aja dengan yang tadi ya. Kalau caranya sama aja gitu ya. Caranya sama aja. Coba kita lihat. Titik ujung udah diberikan ini. Kemudian titik apa ini mau mencari titik stasioner yang turunannya 0. Ah, titik stasioner nggak ada ya. Titik stasioner adalah titik yang turunannya bernilai 0. Ini nggak mungkin 0. 2 dibagi sesuatu. Jadi stasionernya tidak ada. Di titik singular. Singular itu di X sama dengan 0. Kita hanya lihat dari sini aja. Kalau secara formal harus dihitung pakai definisi turunan. Karena di sini sebenarnya di 0 dia tak terdefinisi. Kalau tak terdefinisi nggak boleh dilihat dari sini aja. Karena kalau titik singular itu kan menyangkut turunan. Turunan itu kalau pembilang dibagi 0, bilangan dibagi 0, nggak bisa menyimpulkan tak hingga. Bisa plus tak hingga, bisa min tak hingga. Tapi kalau udah di penggunaan kayak gini, kita cukup lihat dari sini aja. Oh, ini dibagi 0. Nggak ada itu ya. Jadi kalau X-nya 0, dia tidak ada. Ini adalah titik singular. Nah, dari sini saya udah dapat titik kritisnya. Titik kritis itu titik ujung, titik yang turunannya 0, dan titik stasioner. Dapat titiknya ada 1, 2, dan 3. Bandingkan aja nilai fungsinya. Nah, kita dapat titik maksimumnya di ini, paling besar ini kan. Ini lebih besar dari 1. Titik minimumnya yang paling kecil nilai fungsinya di ini. 0,0. Begitu. Bentar. Ini. Sebentar ya. Nah, oke. Sekarang yang agak berbentuk cerita. Tentukan dua buah bilangan tak negatif yang jumlahnya 10 dan hasil kalinya maksimum. Ini kalau ditebak-tebak, bilangannya adalah 5 dan 5. 5 kali 5, 25. Kalau 6 kali 4, 24 gitu ya. Kalau beda bilangannya makin kecil. Tapi kita akan hitung. Oke. Petunjuknya misalkan salah satu bilangannya X. Nah, saya lihat lagi. Gini ya. Oke, misalkan, oh enggak X, saya pakainya A dan B ya, biarin aja. Misalkan bilangan tersebut A dan B. Jumlahnya harus 10. Nah, kenapa dibentuk fungsi ini? Kembali kalau ada soal cerita, kita lihat ke pertanyaannya. Cari dua buah bilangan tak negatif yang jumlahnya 10 dan hasil kalinya maksimum. Hasil kalinya mau dicari supaya maksimum. Jadi dibentuk hasil kalinya. Oke. Kita mau mencari supaya H maksimum. Oke, harus dicari A dan B supaya maksimum. Karena ada hubungan ini, saya bisa hilangkan di sini eliminasi salah satu variabel menjadi fungsinya semua dalam A. Kalau dalam AB kita nggak bisa karena A-nya bisa berubah-ubah, B-nya bisa berubah-ubah. Ini yang variabel ada 2. Dengan mengeliminasi nilai B-nya, saya punya fungsi H hanya bergantung ke A. Tentunya A-nya antara 0 sampai 10. Nggak mungkin negatif ya. Karena kalau negatif nanti hasil kalinya jadi negatif, nggak mungkin maksimum. Oke. Jumlahnya harus 10, berarti A paling besar 10. Nah udah, tinggal kerjakan kayak tadi lagi. Titik ujung. Ini. Kita cari titik stasioner, turunin ini. Variabelnya A sekarang. Turunannya ini, titik stasionernya didapat ini. Titik singular
Ini polinom, selalu bisa diturunkan, tidak ada. Udah dapat 3 titik. Hitung aja nilai fungsi H-nya. H tadi adalah ini. Mana H? Ya. H ini 10A min A kuadrat. Masukkan satu-satu, ini A-nya. Kita masukkan, maka terjadi maksimum bila nilai A-nya 5. Kalau A-nya 5, ya B-nya 5, gitu ya. Oke. Kalau ada yang nggak paham, tolong ditanya ya. Ini saya kerasa agak terseok-seok gara-gara tadi error, jadi kepalanya kurang smooth gitu. Kalau turunan kurang bagus kurangnya. Saya mau nanya. Ya. Jadi kan kalau polinom ada turunan, jadi singularnya nggak ada. Jadi kalau misalnya yang bukan polinom, cara ngerjainnya gimana, Bu? Contohnya yang ini. Saya buka lagi. Ini. Saya turunin, ada ngebagi 0 hasilnya. Nah, ini berarti 0 titik yang nggak punya turunan. Macam-macam. Nggak bisa saya katakan, yang nggak ada turunan tuh yang gini. Macamnya banyak sekali. Harus tergantung fungsinya. Yang lain, nih saya kasih contoh. Yang lainnya. Mana word-nya kok hilang? Yang lain, misalkan saya punya gini, fx ya. X kuadrat tambah 1. X kurang dari 2. 2x tambah 3. X besar dari 2. Nah, ini gimana menentukannya? Di titik 2 dia punya turunan nggak? Ya harus dihitung. Kalau pecah gini harus pakai definisi turunan. Yang limit kiri, limit kanan, limit H mendekati 0 kiri, fx tambah H, f2 tambah H, min f2 dibagi H. Ini mau memeriksa turunan dari arah kiri. Nanti turunan dari arah kanan. Nah, dari situ nanti bisa disimpulkan di 2 punya turunan nggak? Gitu. Jadi, yang nggak punya turunan yang gimana? Nggak ada cara khusus yang bisa dispesifikan. Yang ini aja gitu, nggak bisa. Tergantung fungsinya. Tapi, meskipun tergantung fungsinya, jangan dibayangkan, wah kalau gitu banyak sekali dong. Nggak bisa dipelajari gitu ya. Nggak, kalau kalian sering mengerjain soal, nanti terpola. Gitu ya. Saya mungkin udah agak terpola, tapi betul-betul nggak bisa diklasifikasikan yang mana aja. Bentar, ini ada telepon lagi ya. Maaf nih, banyak gangguan. Oke. Ini yang tadi ya, jadi yang titik singular itu yang gimana, ya harus dihitung turunannya, dicari. Turunannya nggak ada di sini, gitu ya. Dan itu nggak ada cara khusus. Kalau ngitung turunan kan udah ada rumus-rumus dasarnya. Mencari yang tidak ada itu biasanya arahnya ya turunkan dulu, dilihat dia di mana nggak adanya. Oke, itu saya lanjut lagi ya. Nah, sebuah kotak persegi panjang dibuat dari selembar kertas dan memotong sisi-sisinya sepanjang X cm dan melipatnya. Oke, ini saya ceritakan dari gambarnya. Oh ya, ini nyampe ya gambar sama suara saya. Halo, laporan dulu. Delay, Pak. Nyampe, Pak. Delay ya? Delay, Pak. Ya, ini dari kemarin IndiHome Desire agak masalah. Nanti mungkin bisa diulang, bisa dilihat di rekamannya juga. Yang penting sekarang lumayan terdengar gitu, lumayan nyambung ya. Delay-nya parah ini. Halo? Di saya sih enggak. Oh. Kalau sekarang sih enggak, Pak. Oh, ya mungkin ya dicoba aja ya. Nanti kalau nggak jalan tolong laporan ke WA. Di miss call WA-nya saya kalau di WA aja nggak kebaca.
Oke, jadi ini soalnya ada selembar kertas, panjangnya 24 cm, lebarnya 9 cm, kemudian ujung-ujungnya dipotong ini, sepanjang X ini potongannya. Kemudian ini titik-titik ini dilipat ke atas, ke arah kita, sehingga membentuk sebuah kotak. Nah, berapa motong X-nya supaya volume kotaknya maksimum? Kembali harus memunculkan volume kotak. Variabelnya X, kan motongnya berapa itu X-nya. Kita rumuskan lagi. Lihat ini. Nah, saya mau memunculkan volume kotak karena mau menentukan volumenya. Mau memaksimumkan volumenya. Volumenya adalah luas alas, ini berarti 24 minus 2X, karena X-nya di kiri dan kanan. Kemudian yang ini, 9 dikurangi 2X. Kemudian karena ini dilipat, X-nya ke atas, ini yang bagian ini lipat ke atas, ini semua. Jadi, dia tinggi kotaknya setinggi X. Oke, ini disederhanakan, percaya aja. Nah, kemudian kita lihat X-nya paling ekstrim kecil sama paling ekstrim panjang berapa? X-nya paling sedikit, motongnya 0. Nggak ada yang dipotong. Kalau nggak ada yang dipotong ya kotaknya tingginya 0 nanti ya. Kalau X-nya 0, tinggi kotaknya 0. Cuma lembaran kertas aja. Tapi tentunya nggak akan maksimum di situ. Kemudian ekstrim paling gede motongnya yaitu kalau yang di sini habis 4,5 di sini. X-nya 4,5 gitu ya ke sini. Di sini juga 4,5. Nah, sebenarnya ya kotaknya nanti juga mana? Kotaknya ya datar aja, habis kertasnya dipotongin 4,5. Gitu ya. Oke. Tapi menentukan ini tuh bayangkan saya harus motong paling bisa sekecil-kecilnya berapa, segede-gedenya berapa gitu. Saya paling gede 4,5, melebihi 4,5 nggak bisa karena ini 9, ke sini X, dipotong paling gede 4,5. Paling kecil nggak dipotong, ya 0. Udah, kalau udah ini kayak tadi lagi. Titik ujung, ini. Titik stasioner yang turunannya 0, ini kita turunkan. Percaya aja hitungannya ya. Nah, didapat ini. Jadi titik stasionernya di 2 dan di 9. Titik singular karena polinom nggak ada. Semua punya turunan. Oh ya, ini ada tambahan. Titik stasioner X sama dengan, titik X sama dengan 9 tidak dipakai. Karena di luar ini. X-nya kan harus di sini. Jadi titik stasionernya yang dipakai hanya yang nilainya 2 saja. Gitu ya. Oke, titik singular nggak ada, ya udah tinggal bandingan sekarang volumenya untuk X-nya 0, 4,5, dan 2. Dan terjadi paling besar nilai volumenya kalau X-nya 2. Dengan volume maksimumnya 200. Kalau ini angka-angka didapat memasukkan ke fungsi volumenya ini ya, yang ini. Atau yang ini sama aja. Saya nggak hitung detailnya ini. Begitu. Ya. Mau nanya itu intervalnya dapat dari mana ya Pak? Ini? Nah, ini membayangkan keadaan realnya. Bayangkan punya kertas segini ukurannya. Motong X-nya paling gede berapa? Ini jaraknya 9. Di sini dipotong X. Di atas juga dipotong X. Paling gede X-nya berapa? 4,5 kan? Habis gitu ya. Sini habis kalau dipotong X. Nanti ya dapatnya cuma nggak berbentuk kotak sih. Tapi saya paling besar motong sebanyak X. Paling kecil berapa? Motongnya? Ya nggak dipotong. Paling kecil, jadi dapat ini.
Paling gede 4,5 motongnya, paling kecil 0. Itu dilihat dari keadaan fisiknya. Betul-betul. Bisa? Masih bingung? Kenapa yang dilihat lebarnya, Pak? Kenapa nggak kurang dari 12? Nggak mungkin, Panjangnya. nggak mungkin 12 gitu paling besar. Kan ini harus sama. Jadi kita ngelihat yang lebih kecil. Kalau dipotong 12, di sini gimana? Gitu. Kelebihan ya, Pak? Oh iya. Oke, ya. Oke, jadi intinya sebenarnya di maksimum minimum begitu fungsinya udah punya, bawahnya sih standar kayak tadi ya. Oke, ini banyak benar soal. Ini saya lewat satu. Ini ada jawabannya, kalau nggak salah kalian bisa buka. Lupa saya. Atau yang bentuknya gini yang bisa dibuka. Oke, saya lewat yang nomor 5. Saya bahas yang ini, agak menarik soalnya. Sebuah kerucut dibuat dari potongan selembar lingkaran. Jadi ini awalnya ada selembar lingkaran penuh, kemudian digunting di sini. Pak, maaf itu delay. Ya itu nggak bisa apa-apa saya. Gimana ya? Ngomongnya dilambatin gitu. Yang delay suaranya atau yang saya tunjuk? Udah muncul, Pak. Udah muncul. Layarnya, tapi udah muncul kok, Pak. Iya, ini nggak stabil nih kayaknya. Emang makanya tadi IndiHome saya udah laporan, udah 3 orang yang nelpon. Sore mau diganti katanya modemnya. Moga-moga beres. Oke, saya ulangi. Jadi ini ada selembar kertas berbentuk lingkaran, kemudian dipotong sebesar sudut theta. Sebesar sudut theta. Kemudian ini ujung ini dan ini dilem gitu ya, termasuk yang ini, sehingga terbentuk seperti ini. Ini sengaja saya kasih celah menyatakan yang asalnya dari sini. Sebenarnya ini menyatu yang di kanan tuh, yang saya tunjuk. Nah, kalau ini jari-jarinya 10 cm, berapa harus motong tetanya supaya volumenya maksimum, volume si kerucut? Paling kecil kita motong berapa tetanya? Coba, supaya maksimum minimumnya, ujung-ujungnya nanti tahu. Tetanya paling kecil berapa? 0 kan? Ya kerucutnya nanti hanya lembar kertas ini, tingginya 0 dia nanti. Paling besar berapa? Paling gede? 2 pi. 2 pi ya? Kertasnya habis. Ya kerucutnya nggak ada gitu ya. Tapi kita bisa motong 2 pi. Habisin kertasnya. Oke, itu nanti jadi acuan kita menentukan titik-titik ujung. Saya buka solusinya ya. Oke. Nah, ini udah tadi ceritanya. Nah, sekarang kan pertanyaannya tentukan volume maksimum kerucut. Harus merumuskan volume kerucut. Volume kerucut adalah sepertiga luas alas kali tinggi. Saya belum tahu ukurannya, ya saya munculkan ya variabelnya. Jari-jari alasnya misalkan R kecil, tingginya H. Volumenya dinotasikan V. Saya hitung volumenya. Kenapa ngitung volume? Karena nanti akan dicari maksimumnya kayak tadi. Nanti dicari titik ujung, titik stasioner, titik singularnya. Ini sepertiga kali PR kuadrat kali H. Kita lihat bahwa R dan H ini bergantung ke besarnya sudut theta yang dipotong. Potongnya theta yang berbeda menghasilkan R dan H yang berbeda. Jadi ini dua-duanya variabel bergantung ke theta. Saya akan hubungkan dengan theta. R dan H dengan theta di sini. Karena kalau gini kita nggak bisa kerja. R-nya bukan konstanta, H-nya bukan konstanta. Dua-duanya bergantung ke potongan theta. Nah, bagaimana menghubungkannya? Kita lihat
lingkaran yang merah ini, alasnya si kerucut, dengan potongan lingkaran ini, panjangnya sama, betul nggak? Panjang busur ini dengan keliling lingkaran kerucut itu sama. Paham nggak dulu? Paham ya? Kan ini direkat, ini dilem, ujung-ujungnya dilem, ya berarti yang tadinya busur merah ini menjadi lingkaran. Oke. Berapa ini panjang lingkaran ini? Berapa panjangnya? Kalau saya punya busur seperti ini, jari-jarinya R, sudutnya theta, panjangnya ini berapa ini panjangnya? R dikali theta. R theta. Hah? Benar? Ya. Yang lain paham nggak? Kalau yang ada yang nggak paham, kasih tahu. Udah betul nih. Oke, semua paham ya? Kalau ada yang nggak paham, tanya. Oh, kurang paham. Kalau kurang paham, kita pakai cara SMA lagi. Ini kalau satu lingkaran, jari-jarinya R ya. Ini kan sudutnya 2pi ya. 360 derajat 2pi. Panjang busurnya sama dengan keliling lingkaran kan? Saya sebut L, panjang busurnya sama dengan 2pi R kan? Keliling lingkaran. Ini keliling lingkaran, panjang busur itu sama dengan keliling lingkaran. Kalau setengah lingkaran, jari-jarinya R. Sudutnya berarti pi. Panjang busur ini berarti setengah keliling lingkaran kan? L-nya sama dengan pi kali R. Kalau sembarang, ini jari-jarinya R, sudutnya theta, panjangnya berapa? Ngelihat pola di sini. Sudutnya 2pi, 2pi R. Sudutnya sebesar pi, setengah lingkaran, pi R. Sudutnya theta, ya panjangnya theta R. Gitu ya. Oke, makasih. Nah, balik ke mana jawabannya tadi yang PDF. Nah, ini. Oke, saya akan rumuskan. Ini udah nyebut ngomongnya kecepatan tadi. 2πr kecil, 2πr ini keliling lingkaran di kerucut, ini alas kerucut, keliling alas adalah 2πr sama dengan panjang yang merah di kiri. Panjang merah yang di kiri berarti apa? Keliling lingkaran seluruhnya. Ini sama 2πr tapi R-nya 10 di sini. 2pi kali 10. Nih, seluruh lingkaran ini panjangnya atau keliling lingkaran ini dikurangi yang dipotong. Yang dipotong adalah theta kali jari-jari. Theta R tadi panjang ini yang dipotong di sini. Ya. Jadi ini yang kanan itu hasil dari yang gambar kiri. Keliling lingkaran seluruhnya yaitu 2πr. 2πr 2 kali pi kali 10 jadi 20pi. Dikurangi ini theta R yang dipotong. Theta kali 10. Nah, dari sini saya susun R-nya dapat ini. Kemudian H-nya juga kan berubah-ubah kalau theta-nya berubah. Kita harus rumuskan theta H ini dalam theta juga. Nah, R tadi udah tahu sekian. Ini panjangnya 10, paham nggak? Ini kan sama dengan panjang ini. So, kalau ini di lem ujungnya, ini menjadi sisi miring dari ini. Segitiga ini. Nah, ini 10, R-nya udah tahu, H-nya pakai Pitagoras. R kuadrat tambah R kuadrat sama dengan 100. Atau H-nya dihitung-hitung dapat sekian. Nah, masukkan ke rumus volume, agak rumit persamaannya. Ini menjadi dapat seperti ini. Oke, udah beres, fungsinya udah dapat.
tetanya tadi antara 0 sampai 2 pi. Udah, sisanya sih tinggal mencari titik ujung, titik stasioner, titik singular. Ini apa, Maple ini software. Udahlah, di ujian nggak akan keluar fungsi serumit ini. Kalau dihitung pakai software, didapat titik stasionernya ini. Titik singularnya kalau dihitung nggak ada. Ini selalu punya turunan. Nah, kalau dihitung di titik-titik kritisnya, jadi di titik ujung dan di titik stasioner, dapat volumenya sekian. Jadi supaya volumenya maksimum, potongan sudutnya sebesar 1,1530 radian. Satuannya radian ya. Begitu. Ya, yang pusing di sini merumuskan fungsinya ya. Setelah itu sih standar lah. Meskipun ngitungnya ini terlalu rumit. Tapi caranya standar. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, saya tutup. Yang soal ini kita lanjut. Nah, berikutnya kita membicarakan kemonotonan grafik fungsi. Nah, istilah kemonotonan berhubungan dengan naik turunnya grafik sebuah fungsi. Bila variabel bebasnya bertambah besar, saya kalimatnya salah lagi. Ini ngaco terus hari ini. Istilah kemonotonan berhubungan dengan naik turunnya grafik sebuah fungsi bila variabel bebasnya bertambah besar. Jadi kalau X-nya tambah besar, gimana sih perilaku fungsinya? Dia naik atau turun gitu ya. Nah, secara geometri, secara gambar, grafik sebuah fungsi disebut monoton naik bila gambarnya makin ke kanan makin tinggi. Gitu ya. Ya, sesuai apa fisiknya. Kalau monoton naik, grafik yang monoton naik dia gitu ya. Bisa juga setelah itu lurus, setelah itu naik, tapi makin ke kanan makin tinggi, itu monoton naik. Oke, kita lihat definisinya. Misalkan F terdefinisi pada interval I. F disebut monoton naik pada I bila setiap kita milih 2 titik X1 yang lebih kecil dari X2, nilai fungsi dx1 lebih kecil dari dx2. Ini harus titik yang manapun boleh diambil. Ini contohnya yang hijau. Saya ambil X1 dan X2 dimanapun dengan urutan gini ya. X1 kecil X2. Maka kalau dia monoton naik, nilai fungsi yang di kanan lebih besar dari yang di kiri. Itu monoton naik. Monoton turun. Ada lagi monoton tak turun. Monoton tak turun dulu. Sebuah fungsi disebut monoton tak turun. Bentar. Ini gamenya jalan-jalan dulu ya. Beberapa kali putus. Monoton tak turun itu artinya bisa naik, kadang boleh datar. Gitu ya. Kemudian boleh naik lagi, boleh datar terus. Jadi kalau secara definisi seperti ini. Kalau X1 kurang dari X2, maka nilai fungsi yang kiri lebih kecil atau sama dengan yang di kanannya. Boleh sama dengan. Kalau monoton naik tadi, harus yang kanan lebih besar. Kalau tak turun, bisa naik, bisa konstan. Kalau konstan itu artinya ininya sama. Kemudian ada lagi monoton turun. Jadi nilai fungsi yang di kanan, X-nya di kanan, yang lebih kanan, lebih kecil dari yang di kirinya. Satu lagi monoton tak naik. Tak naik ini. Boleh turun, boleh konstan, boleh turun gitu ya. Jadi boleh sama. Oke, itu definisi. Sekarang
Di slide berikutnya kita akan mengamati gimana mengujinya sebuah fungsi monoton naik atau turun atau tak naik. Nah, ini. Kita amati gambar ini. Kalau fungsinya monoton naik, ini monoton naik tuh. Kita lihat turunannya, turunan itu kan kemiringan garis singgung, kemiringan garis singgungnya selalu positif. Ini mengarah ke sini kan turunannya positif. Besar kecilnya nggak penting. Asal turunannya positif. Coba saya ilustrasikan lagi yang lain di sini. Kalau monoton naik. Monoton naik bisa seperti itu. Nah, ini turunannya di sini positif. Warna lain. Ini positif dia. Gradian garis singgungnya positif. Yang lain monoton naik, misalkan grafiknya seperti ini. Nah, gitu ya. Kita lihat garis singgungnya positif. Kecuali mungkin di sini bisa 0 sekali. Tapi setelah itu tetap positif dia. Positif terus. Ya. Kecuali kayak X pangkat 3 di sini turunannya 0. Tapi hanya di satu titik 0-nya. Kalau di 2 titik nanti nggak naik dia gitu ya. Oke, tapi dilihat hampir di semua titik dia turunannya positif. Besar kecilnya nggak penting ya. Nah, oke, itu monoton naik. Jadi untuk menguji monoton naik kita periksa turunannya positif nggak. Masih boleh 0 hanya di satu titik. Kalau turunannya positif dia dijamin monoton naik. Kalau turunannya negatif, sebaliknya dia monoton turun. Itu gambar yang kanan. Ini, fungsi yang hijau ini monoton turun. Kita lihat garis singgungnya selalu mengarah ke sana. Turunannya selalu negatif. Bisa 0 ya, hanya di satu titik. Contohnya ini. Saya ambil mulai. Ini, min dari X pangkat 3. Ini monoton turun. Ya, kemiringannya selalu negatif gradiennya. Kecuali di sini 0 nih nanti gradiennya. Di satu titik aja. Di lain titik dia selalu negatif. Itu mencirikan monoton turun. Gitu ya. Jadi ini jangan diingat-ingat alat uji menentukan monoton naik atau monoton turun. Nah, ini udah menjawab yang tadi, saya kecepatan. Benarkah bila F monoton naik, maka turunannya selalu positif? Tidak ya, karena bisa 0. Contohnya, Y sama dengan X pangkat 3. Y sama X pangkat 3, kalau kita lihat grafiknya naik terus. Tapi di titik 0, turunannya sama dengan 0. Oke, tapi nggak apa-apa, itu hanya satu titik aja. Nah, tentukan daerah kemonotonan dari fungsi ini. Kalau ditanya daerah kemonotonan, itu artinya menentukan di mana fungsi tersebut naik dan di mana dia turun. Ya. Alatnya ini, coba kita lihat. Solusinya nggak ada yang aneh, ini saya hanya hitungan teknis, jadi langsung buka di sini. Caranya tadi menentukan kemonotonan lewat turunannya. Ya, saya turunin. Turunin. Ini nanti contoh ini akan dipakai terus ke belakang ya. Diingat-ingat. Nggak usah diingat-ingat, tapi ini nanti akan saya pakai terus. Turunannya adalah ini, setelah disederhanakan dapat ini. Nah, maka kita periksa tanda dari ini. Kapan dia positif, kapan dia negatif untuk menentukan kemonotonan. Tanda dari turunan. Di 2 nggak terdefinisi. Dari awal juga nggak masuk daerah definisi. Kemudian kalau diperiksa tandanya seperti ini, percaya aja lah ya. Nggak usah kita hitung.
Nah, dengan demikian, maka saya bisa nyimpulkan fungsi f semula monoton naik, simbolnya boleh seperti ini, pakai panah ke atas. F monoton naik di min tak hingga, ini di kiri, sampai 0. Dan di 4 sampai tak hingga. Boleh juga nolnya dimasukkan ya. Boleh juga dimasukkan. Kalau kemonotonan tuh titik ujungnya dimasukkan boleh, enggak juga boleh. Asalkan titik yang diikutkan itu memang masuk daerah definisi. Kemudian dia monoton turun di sini dan di sini. Boleh juga dijawab nolnya masuk di sini, tapi 2-nya nggak boleh dimasukkan. Karena di 2 nggak terdefinisi. Nilai fungsinya aja udah nggak ada dari awal 2, nggak boleh ya. Jadi ini mau jawabnya yang ini atau jawabnya yang ini boleh ya. Kalau pusing ya udah ikuti salah satu aja, yang ini aja. Atau yang ini aja. Oke. Nah, catatannya titik di 2 tidak boleh diikut sertakan karena 2 tidak termasuk daerah definisi. Kemudian kita tidak boleh, ini hati-hati, mengatakan F monoton naik di sini gabung sini, nggak boleh. Kenapa? Saya ilustrasikan. Ini mungkin kata-katanya membingungkan, coba dibantu ilustrasi, nanti menjadi jelas. Hapus dulu. Kenapa nggak boleh digabung kalau intervalnya terpecah? Ini. Coba. Saya punya fungsi seperti ini. Ini. Kemudian di sini biar aja lurus. Kemudian di sini seperti itu. Katakan ini titik 4, sembarang aja ini. Sorry, ini nggak penting. Yang penting ini. Bisa min 1. Kita lihat bahwa F monoton naik di mana? Saya gambar ulang, monoton naik di sini, betul? Ini monoton naik juga di sini. Yang ada hijaunya. Di min tak hingga sampai min 1 dan 4 sampai tak hingga. Tidak boleh ditulis gini. Kenapa? Karena di seluruh ini nggak monoton naik. Kita lihat kalau saya ambil nih, X1-nya sini, X2-nya sini. Bandingkan Fx1, ini Fx1 sama Fx2. X1 kecil dari X2. Fx1 lebih besar dari Fx2. Nggak monoton naik kan? Yang kiri lebih besar dari yang kanan. Nggak monoton naik. Jadi di seluruh ini tidak monoton naik. Monoton naiknya per bagian. Hanya di situ dan di sebelahnya. 4 tak hingga. Jangan digabung kalau kemonotonan. Kalau intervalnya terpecah. Beda dengan solusi persaksamaan. Persaksamaan kan kalau nyari yang positif, ya ini kumpulan solusinya digabung yang ini. Kalau di kemonotonan, kalau terpecah intervalnya, tulis per bagian di sini dan di sini. Ada 2 bagian. Moga-moga ditangkap maksud saya. Jadi ini pakainya dan ini gitu ya. Jangan gabung. Kalau digabungkan belum tentu monoton naik gabungannya. Oke. Lanjut lagi. Nah, mengenai ekstrim lokal. Ekstrim lokal atau ekstrim itu tadi titik maksimum atau minimum. Ini sekarang mau mengamati maksimum minimum lokal. Nah, coba kita baca aja dari sini.
Misalkan f sebuah fungsi dengan daerah definisi S yang memuat titik C. F dikatakan mencapai maksimum lokal. Ini sebenarnya ini ada dua definisi, saya satukan ya. Jadi kalau yang biru, baca yang biru lagi. Mencapai maksimum lokal di C bila terdapat interval buka AB yang memuat C sehingga F mencapai maksimum di AB. Ini apa maksudnya? Saya ilustrasikan lewat gambar. Nah, yang gampang dulu ini. Ini dulu, titik ini. Nah, ini kalau ini titik C-nya, yang saya tunjuk titik C-nya, F mencapai maksimum lokal di C bila ada interval buka yang memuat C. Ini interval AB yang memuat C. Jadi AB-nya ini yang kecil, yang warna pink ini. Saya bikin. Nah, kalau dilihat di situ, hanya dilihat di sini, X-nya, kemudian kita amati nilai Y-nya, maka di titik C dia menjadi maksimum. Berarti ini maksimum lokal. Kalau di kehidupan nyata, ya misalkan RT itu maksimum di tingkat rukun tetangga, gitu ya. Tapi dia bukan maksimum keseluruhan, maksimum lokal. Gubernur mungkin maksimum lokal di provinsi. Tapi kalau secara global, se-Indonesia dia bukan maksimum. Ada yang lebih tinggi, presiden, gitu ya. Oke, jadi kalau lokal itu kita hanya melihat di daerah kecil sekitar titik itu. Ini kayak ini. C-nya di sini saya ambil. Kemudian ada nggak interval di sini? Sehingga sepanjang interval itu di C betul-betul yang paling kecil. Nah, ini titik minimum lokal. Yang ini, gimana kalau di ujung? Kalau di ujung, intervalnya hanya sepotong. Karena di kirinya ini nggak ada. Nah, jadi membuat interval AB-nya hanya sepotong. Di interval AB ini, betul nggak ini yang ujung paling besar? Betul, titik maksimum ya. Dia maksimum lokal. Oke. Begitu. Kemudian titik maksimum dan minimum lokal disebut juga titik ekstrim lokal. Ya, istilah aja ya. Nah, kemudian bila C titik ekstrim lokal, nilai fungsinya disebut nilai ekstrim lokal. Ada yang mau saya tambahkan sedikit. Coba ya, begini. Kalau saya punya fungsi, sebentar yang mau saya tambahkan itu apa? Jadi lupa. Wah, lupa deh. Oh, ini. Kalau saya punya fungsi gini. Ya, sembarang. Ini jelas titik maksimum lokal ya. Ini dia titik, sebutlah titik A. Titik A itu kalau saya bikin interval kecil, nggak harus simetri, nggak kayak limit, nggak harus simetri. Pokoknya A di dalamnya. Sepanjang interval ini, di titik A nilai fungsinya paling tinggi. Jadi A titik maksimum lokal. Tapi A juga titik maksimum global ya. Jadi titik maksimum global pasti termasuk titik maksimum lokal juga. Jadi kalau A itu maksimum global, kalau maksimum global ya maksimum aja nyebutnya, maksimum. Pasti A juga maksimum lokal. Ini bisa dipahami, coba lihat. Presiden itu maksimum global di Indonesia. Apakah presiden maksimum lokal juga? Betul, kalau kita lihat hanya di Jawa Barat, dia juga paling maksimum gitu ya. Oke ya, jadi kalau maksimum global, pasti termasuk maksimum lokal. Kalau global biasanya nggak disebut maksimum aja, nggak usah pakai global. Saya kebiasaan aja maksimum global. Oke.
Jadi kalau titik maksimum, pasti masuk maksimum lokal juga. Demikian juga titik minimum. Kemudian saya mau ngamati titik ini. Apakah titik ini maksimum lokal atau minimum lokal? Enggak. Kita lihat kalau saya bikin interval di sini, benar nggak di titik B ini paling tinggi? Enggak, ada sebelahnya ini lebih tinggi lagi. Itu ya, berarti dia bukan maksimum lokal. Karena kalau dibikin interval, dia nggak bisa jadi maksimum. Intervalnya harus di kiri dan kanan B ya, kecuali di ujung. Bisa dipahami itu? Saya masih bingung Pak yang berarti itu yang apa namanya, yang maksimum global itu akan menjadi maksimum lokal kalau intervalnya itu juga mencakup titik itu. Bukan. Gini, lihat ya. Salah. Kalau saya punya A titik maksimum global, saya gambar ulang ya fungsi yang lain ya. Sebentar. Saya punya fungsi ini maksimum global di sini ya. Nah, di titik C. C maksimum global. Kita lihat sekarang definisi maksimum lokal. Bila terdapat interval buka di sekitar C, sehingga F mencapai maksimum di interval tersebut. Nah, ini masuk maksimum lokal nggak? Si C. Kalau maksimum lokal itu artinya apa? Kita bisa bikin interval di kiri kanan C, sehingga dia paling maksimum kalau dilihat di interval ini aja. Bisa kan ya? C-nya maksimum global dulu. Nah, kalau saya bikin interval kecil di sini, dia tetap maksimum juga. Jadi maksimum global otomatis termasuk maksimum lokal. Itu maksudnya. Keperluannya apa? Karena nanti kalau mencari maksimum dan minimum yang global, nanti di belakang caranya cari aja yang lokal dulu semua. Cari maksimum lokal. Misalkan maksimum lokalnya ada 7 titik. Nah, yang global itu tinggal yang paling tinggi dari yang lokal-lokal. Kenapa boleh gitu? Karena yang lokal-lokal ini memuat termasuk yang global juga. Yang global tuh masuk di yang lokal juga. Makanya saya di sini perlu menyampaikan maksimum global pasti dia maksimum lokal juga. Oke, itu tujuannya. Balik ke slide-nya ya. Nah, calon-calon titik ekstrim lokal itu titiknya semua mirip atau sama dengan calon maksimum minimum global, yaitu yang 3 tadi, titik ujung, stasioner, dan singular. Itu adalah calon-calon titik ekstrim lokal juga. Oke. Nah, mengujinya gimana sekarang? Jadi langkahnya untuk mencari titik ekstrim lokal, maksimum atau minimum lokal, ya prosedurnya sama dengan yang tadi, mencari maksimum minimum global. Cari semua titik kritisnya. Titik ujung, titik yang turunannya 0, dan titik yang turunannya nggak ada. Nah, cuma setelah itu, untuk yang lokal, ada cara tambahan ini. Tapi intinya cari dulu titik kritis. Setelah itu periksa tanda di kiri dan kanan dari titik kritis tersebut. Kenapa demikian? Coba kita lihat lewat gambar ini. Nggak usah baca dulu yang biru, lihat gambar ini dulu, gitu ya. Nah, coba kita lihat. Kalau terjadi minimum lokal, kayak sini, minimum lokal di sini, kita lihat. Maka
nilai ini harus jadi titik kritis dulu ya. Yang diuji ini titik yang dijendolin hitam harus titik kritis dulu. Dicari dulu kayak tadi. Titik ujung, titik apa? Stasioner dan titik singular. Maaf Pak, gambarnya nggak ada. Hah? Nggak ada. Gambarnya nggak ada Pak. Coba. Delay Pak gambar. Kita tunggu kalau gitu. Ada nggak sekarang? Belum, Pak. Belum Pak. Kenapa ya? Aduh. Kalau ini kelihatan nggak tulisan ekstrim lokal? Saya mundur. Nggak kelihatan juga? Di saya yang kelihatan cuma ini Pak, yang misalkan fungsi f continue pada interval buka itu. Bawahnya nggak ada apa-apa. Kalau gitu sharing screen-nya saya tutup dulu, di-share lagi bentar ya. Coba. Oke, sih. Share. Oke, saya ganti dulu ke tempat lain coba ya. Sharing screen-nya. Saya ganti. Kemudian saya ganti lagi. Kemana lagi? Screen nolnya hilang. Oh ini. Kelihatan nggak sekarang? Hah? Yang kelihatan desktop Bapak. Desktop saya? Iya. Sebentar. Oh iya ini nih harusnya. Ini kelihatan nggak ekstrim lokal? Hah? Hah? Kelihatan Pak. Nah, sekarang gambar ini kelihatan nggak? Gambar ada yang monoton turun kemudian naik? Kelihatan, Pak. Yang kayak huruf V. Nah, oke. Saya mau menjelaskan itu tadi. Ini saya perbesar. Masih kelihatan ya? Nah, oke. Kalau nggak kelihatan tolong dibilang ya. Tanpa gambar, tanpa melihat gambar, susah. Nah, untuk mencari titik ekstrim lokal, kembali kita caranya cari dulu titik ujung, titik stasioner, dan titik singular. Nah, ini contohnya di sini, ini titik singular nih. Udah dicari. Nggak punya turunan dia. Tajam ini kan ya. Tadinya melengkung sini, terus melengkung sana, ini terjadi tajam. Jadi katakan ini udah dihitung, ini salah satu titik kritis. Kalau kita mau menguji, ya? Gambarnya tuh masih yang gambar grafik yang ada yang putus itu bukan sih? Atau udah ganti lagi gambarnya? Yang saya tampilkan saat ini hanya ada 2 gambar, nggak ada tulisan. Oh ya oke. Ini baru muncul di saya. Waduh, delay ya lama ya? Iya Pak. Iya. Hari ini agak tersendat-sendat nih. Oke. Coba ya, yang kiri, gambar yang kiri mau saya jelaskan. Jadi ini titik kritis, khususnya ini titik singular di sini. Saya menguji titik singular ini menjadi titik minimum lokal atau maksimum lokal atau tidak. Bisa aja nggak terjadi. Sorry. Nah, caranya kita lihat gini. Nilai turunan di kiri dari titik ini. Dan di kanannya. Kalau dia minimum lokal kan pastinya fungsinya tadinya turun, kemudian naik. Betul? Terjadi minimum kan di sini. Bayangkan fungsi grafiknya turun, kemudian naik. Nah, di situ terjadi minimum lokal. Jadi untuk menguji minimum lokal, kita cari nilai turunannya. Kalau fungsinya turun, berarti turunannya negatif. Kalau di kanannya positif, berarti fungsinya naik. Nah, turun, kemudian naik, terjadilah nilai minimum lokal. Kalau maksimum, terjadinya sebaliknya. Tadinya fungsinya naik, kemudian turun. Terjadi maksimum lokal. Kalau dia naik, berarti turunannya positif. Kemudian di sebelahnya turun,
Berarti turunannya negatif. Nah, jadi kalau F aksennya berubah dari plus ke min, maka terjadi maksimum lokal. Sebentar ya, ini ada orang IndiHome lagi. Saya pause dulu sebentar. Oke. Masih terdengar ya suaranya sama tulisannya kebaca? Masih, Pak. Masih, Pak. Ya, silahkan. Kalau ada pertanyaan. Jadi ingat mengujinya yang biru ini, kalau F aksen berubah dari min ke plus, itu kayak gambar yang kiri, F aksen itu kan turunannya, gradiennya negatif, artinya apa? Negatif artinya monoton turun. Ke positif, positif artinya monoton naik. Nah, terjadi titik minimum lokal. Kalau berubahnya dari positif, positif ini artinya monoton naik, ke negatif, monoton turun, berarti terjadi maksimum lokal. Kalau nggak berubah tadinya plus, kemudian plus lagi. Nah, titik ini bukan titik maksimum lokal, bukan titik minimum lokal. Kalau min lagi, juga bukan maksimum lokal, bukan minimum lokal. Begitu ya. Contohnya apa? Coba saya bisa kasih contoh yang min lagi, tapi bukan titik ekstrim lokal. Oh ya, yang gampang X pangkat 3 aja. Fungsi X pangkat 3. Bentar ini. Ini Y sama dengan X pangkat 3. Kalau kita hitung turunannya 3X kuadrat. Titik stasionernya X sama dengan 0. Ini X sama 0. Kalau kita periksa tanda turunannya, kok di sini ya, geser. Tanda F aksen X, ini di 0 ya, titik stasionernya. Kita periksa tandanya di kirinya turunannya positif, karena ini kuadrat. Di sini juga positif. Nah, ini bukan titik ekstrim lokal, karena plus. Ekstrim lokal tuh kalau plus ke min, jadi maksimum lokal. Kalau min ke plus, jadi minimum lokal. Gitu. Oh, ini udah ada di sini. Lupa saya. Yang bukan jadi ekstrim. Oke, itu alat ujinya. Apakah titik ekstrim global termasuk ekstrim lokal? Itu udah tadi ya. Kalau ekstrim global, pasti termasuk ekstrim lokal. Jangan dibalik ya. Gubernur-gubernur itu ekstrim-ekstrim lokal. Tapi dia bukan ekstrim global. Oke. Nah, ini ada lagi. Bila F sebarang fungsi yang terdefinisi pada interval tutup AB, apakah ujung-ujungnya pasti termasuk ekstrim lokal? Nah, saya jawab kalau kontinu, iya. Kenapa? Coba kita lihat. Kalau kontinu tuh grafiknya nyambung ya. Gambarnya grafiknya nyambung. Ini katakan dari A sampai B. Kalau fungsinya fungsi konstan dulu, maka titik, ini A. Titik A, ini titik minimum lokal juga ya. Meskipun dia minimum global. Titik A minimum lokal. Titik A juga maksimum lokal. Titik B juga kebetulan maksimum lokal dan minimum lokal. Jadi ujung termasuk ekstrim lokal. Kalau bukan fungsi konstan, berarti dari titik A, kalau kontinu kan harus nyambung, dia bisa naik, bisa turun. Betul? Kalau terjadi dia naik ke sana, ini jadi minimum lokal kan?
Kenapa minimum lokal? Karena kalau saya buat interval, di sini intervalnya hanya sepotong. Karena di kiri A nggak ada. Dia kan minimum di situ. Kalau terjadi dia di sini turun, ya ini jadi maksimum lokal. Gitu. Jadi ujung itu pasti termasuk maksimum dan minimum. Kalau nggak maksimum lokal, dia minimum lokal. Asal fungsinya kontinu dulu. Ya. Oke, begitu. Jadi menjawab yang di slide-nya. Kalau nggak kontinu, itu belum tentu. Contohnya harus dikonstruksi, rada susah. Tapi kalau kontinu, dan kita di ujung biasanya menghadapi fungsi-fungsi yang kontinu aja. Oke. Kita lihat contohnya supaya memperjelas ini yang mungkin dari omongan saya kurang jelas. Kita kembali ke contoh yang tadi. Saya mau mencari semua titik ekstrim lokal dari fungsi ini. Tadi ini udah kita jawab waktu menjawab kemonotonan ya. Sekarang untuk ekstrim lokal. Dan kita hitung lagi. Tentukan semua titik ekstrim lokal. Langkahnya apa? Cari semua titik kritisnya. Titik ujung, mana ini titik ujung? Nggak ada. Ini kan terdefinisi di semua kecuali 2. Berarti nggak ada ujungnya. Titik stasioner, kita cari yang turunannya 0. Turunkan. Tadi udah ya di soal waktu kemonotonan, turunannya udah dihitung bentuknya setelah disederhanakan menjadi ini. Oke. Nah, setelah itu cari yang menyebabkan 0, yaitu di 0 dan di 4. Kemudian cari yang turunannya nggak ada, yaitu di X berapa? Lalu dijawab? 2. Nah, di 2. Tapi 2 bukan titik singular. Kenapa? Tidak ada. Karena di 2 memang tidak punya turunan, tetapi 2 nggak termasuk dari awal di daerah definisi. Dia nggak masuk daerah definisi, nggak boleh diikutkan, bukan titik singular. Meskipun turunannya nggak ada, kita nggak membicarakan di 2. Gitu ya, hati-hati. Jadi setelah bentuk gini, memang dari sini kita lihat, oh di 2, ini turunannya nggak ada. Tapi 2 termasuk nggak di daerah definisi fungsi? Nggak termasuk. Berarti 2 bukan titik singular. Kalau yang termasuk tuh gini, saya hentikan dulu itu. Saya lihat yang lain, misalnya Y sama dengan mutlak X. Ini kalau dicari turunannya di 0 itu tidak ada. Udah pernah kita hitung kan ya, turunannya nggak ada. Nah, kalau ini berarti 0 titik singular. Kenapa? Karena turunannya tidak ada, tapi 0 masuk daerah definisi fungsi semula. Yang gini baru titik singular. Jadi titik singular tuh harus masuk daerah definisi dulu. Kalau yang di luar daerah definisi kita nggak bicarakan. Gitu ya. Mana? Lanjut lagi. Pak mau nanya. Ya. Daerah definisinya itu pas udah diturunin atau sebelum diturunin? Kalau daerah definisi mah dari awal fungsi. Begitu ada fungsi, kita udah harus ada daerah definisinya dulu. Takutnya tadi saya jelaskan ini, kalian turunkan gini, kemudian bilang 2 adalah titik singular. Nggak boleh, karena 2 dari awal sekali tidak masuk dalam pembicaraan kita. Nggak dimasukkan di fungsi ini. Jadi nggak boleh tiba-tiba 2 dari titik singular dari F. Wong 2 mah nggak ada di daerah definisinya juga. Gitu ya. Jadi awal mah harus ada fungsi dan daerah definisinya dulu. Yang di luar daerah definisi tidak kita bicarakan sebagai titik kritis. Oke, ya.
Itu tadi titik ujung intervalnya tidak ada, kenapa? Ini kan terdefinisi dari min tak hingga sampai tak hingga. Ini dari definisinya apa? Semua bilangan real kecuali 2. Nah, semua bilangan real kecuali 2, mana ujungnya? Enggak. Tak hingga bukan bilangan real. Jadi nggak ada ujungnya. 2 sendiri nggak boleh dibilang ujungnya, karena di 2 nggak ikutan. Gitu ya. Oke. Nah, saya periksa tandanya. Jadi buat garis bilangan real, tandai semua titik-titiknya, titik-titik kritisnya, 0 dan 4. 0 dan 4. 2 kenapa saya ikutkan? 2 ini diikutkan tapi dilubangi. Artinya, sebenarnya fungsi semula kan terdefinisinya hanya di min tak hingga sampai 2, kemudian kepotong kan? Dari 2 sampai tak hingga. Ini menunjukkan bahwa di sini kepotong, ada dua segmen garis. Nah, setelah itu tandai titik-titik kritisnya. Ya di sini hanya ada titik stasioner. Kita periksa tandanya. Untuk yang sebelah kiri ini dan yang kanan sendiri-sendiri, karena di 2 dia kepotong. Nah, tinggal dimasukkan angka aja ke sini, didapat tandanya. Dengan demikian kita lihat ini kalau plus min. Oh ya, ingat ini tanda F aksen ya, bukan tanda F. Tanda F aksen. Tanda dari turunan ini. Ingatnya gini, kalau plus min maksimum atau minimum, misalkan lupa, ingat kalau ininya plus, turunannya plus, berarti fungsinya naik. Kalau min, fungsinya turun. Berarti di sini maksimum lokal. 2 nggak ikutan ya, jangan diperiksa yang ini, ngapain. 2 kan dari awal nggak ikut. Di 4, fungsinya ini, turunannya negatif, kemudian positif. Artinya fungsinya di sini turun, kemudian naik. Ini minimum lokal. Gitu. Gambarnya nanti lah ya. Kalau mau lihat situasi gambarnya saat ini, itu digambar saya plot pakai program seperti ini. Ini lihat, ini maksimum lokal tuh di sini. Yang ini lebih tinggi, tapi minimum lokal. Jadi minimum lokal sama maksimum lokal, kalau kepotong gini grafiknya, nggak bisa dibanding ya. Kok ini minimum kok lebih tinggi dari maksimum lokal gitu. Ya sendiri-sendiri yang lokal mah. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada? Pak, mau nanya Pak. Pak, tadi saya bingung kenapa 2 bukan titik singular. Karena kalau kita bicara fungsi, dari awal harus bicara dulu dari definisinya. Fungsi ini yang saya tunjuk-tunjuk kelihatan nggak? Pakai mouse? Iya Pak. Nah, ini fungsi ini dari awal mulanya tidak mengikutkan titik X sama dengan 2. Di X sama 2 fungsinya udah nggak ada. Nilainya juga boro-boro jadi titik singular. Jadi nilai fungsinya aja dia nggak terdefinisi. Jadi 2 emang dibuang dari awal. Gitu. Oh. Ya. Jadi kalau yang termasuk titik ujung, titik stasioner, titik singular, itu semuanya harus titik yang ada di daerah definisi. Masa titik yang di luar definisi tiba-tiba masuk jadi titik singular gitu, atau tiba-tiba masuk jadi titik stasioner, yang nggak boleh, awalnya juga nggak masuk. Gitu ya. Jadi ini sering terjadinya waktu ngitung singular. Terjadi, lihat dari turunannya, langsung bilang X-nya 2. Harus diperiksa 2 termasuk nggak di daerah definisinya. Kalau nggak ada di daerah definisi, yang nggak diikut sertakan. Begitu. Saya masih bingung yang cara nentuin titik singular pakai definisi turunan. Itu selalu 0. Oh enggak. Nggak selalu 0 ini.
Memang nggak ada cara khusus. Ini kalau lihat ke catatannya yang lalu atau videonya, ini fungsi ini di X sama dengan 0 gimana? Itu nggak ada turunannya. Cuma yang ini harus dihitung lewat definisi turunan. Kenapa harus lewat definisi turunan? Karena kalau saya buka, itu menjadi min X, X kecil 0, X besar 0. Nah, ini pecah 2 di 0. Kalau mau ngitung turunan di 0, coba kita hitung aja ya. Saya ulangi lagi. F0 tambah H min F0 per H. Kenapa nggak langsung pakai diturunin aja? Karena ini kan titik di mana dia berubah aturan fungsi. Kalau berubah aturan fungsi, sedangkan turunan itu masalah limit. Limit tuh harus ngelihat di kiri 0 dan di kanan 0. Di kiri 0 sama di kanan 0, aturannya kan berbeda. Nah, maka saya hitung pakai ini. Masalah limit kan, cuma limit dalam bentuk khusus. Ini apa? FH kan? Min, kalau F0 betul-betul ngelihat di 0. Ngelihat di 0, nilai mutlak X 0. Sama dengan limit H mendekati 0, FH apa? Mutlak H. Nah, ini harus dihitung pakai limit kiri kanan. Kenapa? Karena harus dibuka mutlaknya. Nah, selanjutnya lihat yang catatan lalu. Nanti di kirinya, limit kirinya yang ini bernilai min 1, limit kanannya bernilai 1. Jadi turunannya tidak ada di 0. Nah, kembali ke pertanyaan yang terakhir tadi, masih bingung yang mana yang nggak punya turunan, harus dihitung. Dan nggak ada cara yang spesifik untuk menentukan titik singularnya yang mana. Ya harus dihitung turunannya, yang tidak ada turunannya itu titik singular. Dengan catatan bahwa titik tersebut juga harus masuk daerah definisi. Kayak ini turunannya di 2 nggak ada, jangan langsung bilang 2 titik singular. Masuk daerah definisi nggak dulu. Nggak masuk daerah definisi 2 mah. Jadi nggak masuk titik singular. Kalau yang barusan saya tulis mutlak X, masuk daerah definisi. Ya mutlak X kan di 0 terdefinisi. Tapi kalau dihitung, turunannya nggak ada nanti. Ini belum selesai yang ini. Berarti 0 di sini titik singular. Karena termasuk di daerah definisi, tapi turunannya nggak ada di 0. Nah, menentukan yang nggak ada, ya kalian harus banyak berlatih supaya feelingnya cepat. Sama dengan kalau ngitung limit, kan saya nggak bisa ngasih, kalau ngitung limit caranya begini gitu. Hanya beberapa bentuk aja. Yang lainnya harus kotak-katik gitu. Cuma kotak-katiknya itu akan cepat kalian kalau sering berlatih. Udah satu-satunya harus banyak berlatih, tanpa itu nggak akan lancar. Sama aja kayak naik sepeda, saya omongin sampai berbusa pun teorinya supaya seimbang, begitu kalian nyoba nggak mungkin gitu sekali bisa. Harus berlatih. Coba, gimana coba? Mau bisa naik sepeda tanpa latihan dulu. Pelajari teorinya sampai mantep pun nggak akan bisa. Ini sama di matematik kayak gitu. Ya, percaya itu ekivalen sekali dengan belajar naik sepeda. Tanpa latihan yang banyak, nggak mungkin jadi bisa. Oke, hari ini mungkin sampai situ dulu, agak sedikit bahan kita karena kepotong-potong tadi. Silakan kalau masih bingung tanya. Nanya yang sama berulang-ulang nggak apa-apa. Maaf Pak, izin bertanya. Ya. Untuk soal yang bila F sebarang fungsi itu maksudnya syarat kontinu itu kontinu di AB Pak ya?
Continue di interval atau continue di titik A dan titik B? Bisa macam-macam, tergantung diberikan masalahnya. Tapi gini, kalau F-nya continue di sebuah interval tutup, pasti dia punya maksimum dan punya minimum, dijamin. Kalau nanti pembicaraan fungsinya, misalkan yang terakhir, mana tadi? Ini fungsi ini. Fungsi ini kan terdefinisinya nggak di interval tutup ya. Di bilangan real dikurangi titik 2. Nah, kalau yang seperti ini, maksimum minimumnya nggak dijamin ada. Bisa enggak. Itu aja untuk Jadi continue di interval tutup itu untuk menjamin ekstrimnya ada. Tapi nanti masalah-masalah soal-soal di belakang ternyata nggak di interval tutup. Nanti kita akan bicarakan itu. Kalau nggak interval tutup gimana? Contohnya ini nggak di interval tutup, tapi kita tadi bisa menentukan ada maksimum minimum lokal. Maksimum minimum globalnya belum tentu ada ini. Begitu. Kalau di soal mah nanti diberikan fungsi sembarang. Gitu. Nah, kalau kebetulan di soal diberikan fungsinya continue di interval tutup, kita pasti harus bisa mendapatkan maksimum minimumnya. Kalau diberikannya fungsinya nggak continue atau continue tapi nggak di interval tutup, ya kita cari maksimum minimumnya belum tentu ada. Begitu kondisinya. Oke? Sampai sini dulu ya, karena saya jam 11 harus nyiapin untuk kuliah satu lagi. Jadi kalau ada pertanyaan boleh itu. Besok tuh hari libur, tapi kita tetap ada tutorial ya. Kan maulid nabinya tuh harusnya Kamis aja. Jadi besok rasanya tidak mengganggu. Kalau nggak tutorial nanti kita ketinggalan bahan. Jadi besok tetap ada tutorial jam 3 siang. Atau mau digeser ke pagi besok. Nanti kita diskusikan di WA Group aja ya. Saya sekarang harus buru-buru dulu menyiapkan kuliah berikutnya. Bentar, saya berhentiin dulu.